Sriwijaya FC sudah memastikan diri bersama PSMS Medan untuk maju ke babak 8 besar Liga 2 2021 mendatang. Di mana Sriwijaya FC berhasil menjadi juara grup A di babak penyisihan grup dan PSMS Medan di runner-up. Laskar Wong Kito, julukan Sriwijaya FC, mengantongi 20 poin hasil dari 6 kali menang, 2 kali imbang dan 2 kali tumbang. Sementara PSMS Medan berhasil menjadi juara kedua grup A dengan catatan 5 kali menang, 4 seri dan sekali kalah. Berhasil lolos ke babak 8 besar Liga 2 2021, tentu tak jadi akhir perjuangan bagi Sriwijaya FC. Di mana mereka masih akan berjibaku demi misi yang lebih penting, kembali ke Liga 1 musim depan. Dan terpenting, Sriwijaya FC masih akan berlaga di babak 8 besar bertemu dengan klub Sultan di Liga 2 2021. Berdasarkan catatan klasemen, tim yang sudah memastikan diri lolos ke 8 besar Liga 2 2021 selain Sriwijaya FC dan PSMS Medan ialah Dewa United, RANS Cilegon FC, Sulut United, PSIM, Sulut United, Persis Solo dan Persiba Balikpapan. Di grup X, yang notabenenya grup neraka Sriwijaya FC berada. Mereka akan bersua dengan tim Persis Solo, RANS Cilegon FC dan Persiba Balikpapan. Sementara grup Y, akan diisi oleh PSMS Medan, Dewa United, PSIM dan Sulut United. Kembali ke Sriwijaya FC, hal ini tentu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh publik pendukung Laskar Wong Kito. Di mana momen kali ini akan menjadi awal dari perjalanan Sriwijaya FC, promosi ke Liga 1 musim depan. Seperti apa kekuatan Sriwijaya FC di mata supporter, dan nasib Sriwijaya FC di babak 8 besar tersebut? Berikut petikan wawancara dari tim Sumsel Virtual Fest Sripoku TV, bersama perwakilan supporter Sriwijaya FC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah hadir Ketua Kelompok Supporter dari Ultras Palembang, Capo Tiposo, Ultras Palembang, Saudara Kusoy SH. Selamat siang, Saudara Kusoy. Siap. Kemudian dari perwakilan Singamania yang mewakili Ketua Umum Singamania, ini Yayan Haryansa. Sudah hadir Ketua Harian 1, Saudara Muhammad Marwan. Selamat siang, Muhammad Marwan. Ya. Saudara Edi mana? Saudara Edi ini. Ya. Jadi sementara kita menunggu Mas Bro Edi Ismail, kita akan melanjutkan diskusi ini pada hari ini, yakni tentang bagaimana suara supporter memberikan masukan-masukan kepada Sriwijaya FC yang akan bertanding atau berlaga di babak 8 besar. Seperti kita ketahui, Sriwijaya FC meraih hasil yang bisa dikatakan cukup fenomenal dengan rekor 6 kemenangan, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Sriwijaya FC sejauh ini menempati posisi teratas atau ranking teratas di grup A, sementara PSMS Medan berada di posisi runner-up. Dengan demikian, Sriwijaya FC akan melangkah ke babak 8 besar dengan rekor yang cukup baik. Namun di babak 8 besar sudah menunggu tim-tim yang tidak kalah kuat dan hebatnya dari Sriwijaya FC. Sriwijaya FC diprediksi akan bertemu dengan Rans Cilegon atau Persis Solo nih, Mas Bro. Artinya dua lawan yang terbilang sangat berat ya. Karena kedua tim ini dianggap sebagai timnya Sultan begitu, memiliki pemain-pemain yang berkualitas, kemudian ditangani oleh pelatih-pelatih yang juga memiliki kualitas dan pengalaman di Liga 1. Artinya persaingan-persaingan ini akan sangat berat, dan Sriwijaya FC bukannya tim yang superior begitu kan, terbukti di babak penyisihan di grup B, Sriwijaya FC kalah sampai 2 kali begitu. Kalah dengan PS, kemudian terakhir kalah dengan PSMS Medan. Nah, kami meminta komentar nih, pendapat dari baik itu Mas Bro Kusoy maupun dari Saudara Marwan. Seperti apa Anda melihat
kekuatan Sriwijaya FC selama di babak penyisihan nih? Mungkin dari saudara Kusoi dulu. Ya, kalau kami khususnya Ultras Palembang mengucap terima kasih banyak kepada manajemen Sriwijaya FC yang telah mati-matian bertarget untuk masuk Liga 1. Dan faktanya, kalau kita berbicara di grup A, kita menang 6 kali, 2 kali kalah itu tidak masalah. Yang jelasnya kita sudah juara grup. Kalau kita nak menghindari grup neraka dari Rans ataupun Persis Solo, kita bisa runner up kemarin saat lawan KS Tiganaga. Ya. Kita bisa ngalah kan. Tapi ada harapan terbesar dari kami supporter Sriwijaya FC khususnya Ultras Palembang berharap Semen Padang harus tetap Liga 1. Walau Cak Mano bae, Semen Padang itu klubnya legend Sumatera juga. Dan faktanya memang benar. Akhirnya kita menang dan Jadi Hartono sudah mengungkapkan di konferensi pers bahwa gol itu dipersembahkan untuk Semen Padang. Dan terbukti Semen Padang bisa melepas KS Tiganaga di terakhir dan bisa masuk tetap bertahan di Liga 2. Masalah komposisi pemain yang sangat kami soroti adalah masalah striker yang bukannya bintang ataupun tidak tajam. Kita tahu Cak Mano Dewa United, Rans, Ado Gonzales, kita tidak terlalu jor-joran. Tapi yang kami nilai tim ini sudah berdiri lama, sudah kompak duluan, dan tidak sebagai grup Sultan. Tapi kita bisa menjuarai di grup A. Itu juga kita usah takut. Faktanya bahwa Persis Solo pun bisa dikalahkan klub semenjana, klub yang biasa baik yaitu PSM Yogyakarta. Kalah 1-0 kan. Terakhir juga Persis Solo kalah dengan PSCS Cilacap. Jadi intinya kita tidak usah takut. Begitupun Rans walaupun dilatih oleh Rahmat Ramawan, justru yang mereka itu grup 2 Sultan itu justru mereka keter-keter juga Sriwijaya FC bisa masuk 8 besar. Jadi tetap optimis, kami berharap manajemen Sriwijaya FC untuk mencari pemain-pemain benar-benar bintang ke depan, terkhususnya di lini striker. Oke itu bro. Oke, lanjut ke saudara Marwan. Oke, ya mungkin yang pertama diucapkan ya kita apresiasi dulu untuk prestasi yang diraih oleh tim saat ini, sudah lolos ke 8 besar dengan status juara grup. Untuk kekalahan kemarin ya mungkin tidak mempengaruhi mental tim lah, karena sama tim bertabur bintang Persis Solo pun yang digadang-gadang akan lolos dengan mudah di grup 8 besar, nyatanya dia susah juga kan. Nah, meraih kemenangan, menang tipis, sempat kalah juga kemarin kan, berimbang. Jadi intinya sama sependapat sama Pak Wabusoi, tetap optimis Liga 1, percaya sama manajemen, sama tim. Kalau ada kekurangan di lini pemain, yo kita mungkinlah sudah jadi evaluasi juga bagi tim pelatih saat ini kan. Mungkin itu baik tanggapannya untuk sementara. Oke, artinya kelompok supporter nih, baik Marwan maupun saudara Kusoi menganggap Sriwijaya FC saat ini sangat kondusif begitu kan, sangat siap untuk menghadapi 8 besar. Walaupun nanti lawan yang dihadapi juga bukan tim yang mudah begitu kan, ada seperti tadi. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.